Pak Gunardi, halo. Apakah bisa dimulai? Suara saya dengar jelas, Bapak Ibu. Jelas, jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Fa ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, saya hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Ketua Tim SD Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu Ketua KKG ataupun yang hadir dan yang mewakili se-Jawa Timur yang saya hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada siang menjelang sore ini, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga dengan sisa waktu yang hampir menjelang buka puasa ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim walaupun via Zoom, tapi ini insya Allah tidak mengurangi nilai silaturahim kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan curahan rahmat dan barokah dari bulan Ramadan ini kita selalu mendapatkannya, apalagi kita pada hari ini sedang bersilaturahim untuk membicarakan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan Ramadan di lembaga pendidikan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan adalah syafaat dari beliau, terutama besok di hari Yaumil Qiyamah. Kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau, terutama syafaat ultima yang selalu kita harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini di dalam kegiatan acara rapat koordinasi ini, saya diperintahkan oleh Ibu Ketua Tim untuk memimpin kegiatan acara pada hari ini. Saya bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua doa. Ini mohon maaf saya menghubungi Pak Ketua KKG Kota Probolinggo, beliaunya masih di jalan, sehingga nanti mungkin bisa digantikan oleh Bapak Dr. Yahya dari Jember untuk memimpin doa. Acara yang ketiga, rakor untuk giat atau program Paislaf Ramadan. Acara yang terakhir, Nota, Pak. acara yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, baik untuk pelancarnya acara
ini mari kita buka kegiatan ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Acara yang kedua, pembacaan doa dan yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Muhammad Yahya, Ketua KKG Kabupaten Jember. Pak Yahya, halo. Oke, siap, Oke. Pak. Moga Pak Yahya untuk memimpin doa kegiatan ini. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan acara ini berjalan dengan baik dan sukses. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma yassir lana wa la tu'assir Rabbi. واختم لنا بالخير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتضرعنا ولا تدرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Muhammad Yahya yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan pada siang menjelang sore ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan kegiatan ini, latar belakang pada kegiatan sore ini sebenarnya dilatar belakangi oleh hasil monitoring untuk kegiatan bulan Ramadan di beberapa kabupaten kota yang sudah melaksanakannya. Pada tanggal 5 Maret 2024 kemarin, Kanwil sudah menyampaikan pedoman kegiatan di bulan Ramadan ini berdasarkan surat dari Kanwil yang ditandatangani oleh Bapak Kabid nomor B1014 KW 13.04 garis miring HM.01 garis miring 03 garis miring 2024 tentang pedoman kegiatan Ramadan tahun 1445 Hijriah garis miring 2024 Masehi. Ini sudah tersampaikan semua ke kabupaten kota, baik itu melalui Kemenak Kabupaten Kota, juga melalui KKG Kabupaten Kota yang disampaikan oleh KKG Provinsi Jawa Timur. Dan insya Allah menurut saya ini sudah dibaca dan bahkan ada yang sudah melaksanakan. Namun di hasil kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Kanwil, ini ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Sehingga pada hari ini adalah evaluasi dari hasil monitoring yang dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Agama bidang pendidikan agama Islam. Dan nanti akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Tim SD Kanwil.
Dari beberapa hal dan paparan yang akan disampaikan nanti, monggo dari semua kabupaten kota, terutama ketua KKG, kita dapat merespon dengan baik. Kemudian nanti apa yang perlu ditindaklanjuti dan evaluasi pada kegiatan Ramadan di lembaga Bapak Ibu semua atau di kabupaten Bapak Ibu semua, sehingga bagi yang belum melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan ataupun yang sudah melaksanakan kegiatan Ramadan, itu nanti bisa disempurnakan di tahun berikutnya, atau yang bagi yang belum langsung disempurnakan pada saat kegiatan ini. Baik, untuk menyingkat waktu, kepada yang terhormat Ibu Ida Zeti sebagai Ketua Tim SD Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk memberikan beberapa hal pencerahan kepada kami, dan hasil monitoring mungkin juga bisa disampaikan ke kami sehingga nanti kami juga bisa mengevaluasi teman-teman yang ada di kecamatan. Monggo diaturkan kepada yang terhormat Ibu Ida Zeti. Terima kasih Pak Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua KKG, Ketua Umum KKG Provinsi Jawa Timur bersama jajarannya. Yang kami hormati para Ketua KKG Kabupaten Kota beserta salah satu pengurus yang hadir. Mudah-mudahan nanti yang lainnya juga segera menyusul. Bersama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas izinnya pada siang menjelang sore hari ini kita bisa berkumpul walaupun hanya secara daring untuk bersama-sama melaksanakan amanat dari pimpinan dari Pak Kabid untuk melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Ramadan tahun 1445 Hijriah tahun ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran penjenengan di sela-sela kesibukan penjenengan yang undangannya mohon maaf sangat mendadak. Hari ini kami mengundang, hari ini juga kita mengadakan pertemuan. Tetapi panjenengan sudah berkenan hadir. Semoga apa yang sudah panjenengan lakukan ini tercatat sebagai amal jariah panjenengan. Selanjutnya kami mohon maaf sebagaimana tadi karena undangannya mendadak, terlebih-lebih kepada Bapak Ketua Umum yang memang sengaja kami minta bantuan beliau untuk menghubungi panjenengan semua sekaligus nodong ini ceritanya, nodong Pak Ketua Umum untuk menjadi MC kegiatan hari ini. Karena memang semuanya serba mendadak dan menurut Pak Kabid ini sangat mendesak, dan tidak hanya di Ketua Tim SD, para kasipun mungkin tadi penjenengan di daerah masing-masing ada beberapa kabupaten yang juga mengadakan rapat tadi pagi terkait dengan evaluasi kegiatan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ini memang sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh bidang PAIS. Sebentar. Saya mau share screen tapi sebentar. Terkait dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi ini tolong yang sudah dilaksanakan evaluasi, yang sudah didatangi oleh tim dari PAIS, coba raise hand. Saya pengen tahu ada berapa yang sudah hadir di sini. Silakan raise hand yang sudah dimonitoring oleh tim dari bidang PAIS. Tidak ada? Berarti yang hadir semuanya. Gresik tadi. Hah? Gresik Bunda. Oh, Gresik Gresik. tadi. Tapi belum hadir sepertinya. Oh, Langge. Berarti yang sudah ada di sini belum didatangi semua. Jember belum Pak ya? Belum. Belum ya. Baik.
Tapi kayak Bangkalan Sampang wes lho Pak, jenengan gak lah Pak Zaini? Saya nggak kebagian kayaknya, Bunda. Oh nggak kebagian. Oh iya iya ya bisa jadi Di ya lembaga saya nggak kebagian. didatangi tapi tidak untuk jenjang SD mungkin begitu. Oke lah kalau Mungkin. saya langsung saja ke ini ya. Jadi begini, dari hasil evaluasi kemarin yang kebetulan juga yang saya sendiri untuk hadir, itu kalau saya simpulkan, memang secara umum juga yang didatangi oleh Pak Kabid untuk jenjang SD, secara umum memang ternyata belum melaksanakan, belum mengimplementasikan kegiatan yang dicanangkan di buku Pedoman Ramadan. Jadi kalau kita lihat di buku itu sesungguhnya intinya itu kan Pais Love Ramadan itu programnya. Ada 7 program cinta di sana yang ketujuh-tujuhnya seharusnya memang dikerjakan oleh seluruh guru PAI. Mungkin kecuali yang nomor 7 tentang Pais Digital yang itu memang hanya diperuntukkan anak siswa SMP, SMA, dan SMK saja. Jadi untuk SD terbebas yang untuk nomor 7. Tetapi yang nomor 1 sampai dengan 6 itu seharusnya dilaksanakan oleh semua jenjang. Nah, ketika kami ke lapangan, ternyata kebanyakan hanya melaksanakan yang poin 6 tentang kegiatan cinta pondok. Jadi kegiatan pondok Ramadan saja. Yang di dalamnya memang ada unsur seperti cinta membaca Al-Quran, cinta mengaji ada. Tetapi itu hanya bagian dari materi ketika melaksanakan kegiatan Ramadan. Padahal secara substansi sesungguhnya tidak seperti itu. Nah ini kita sekilas saja ya, saya tidak menjelaskan semuanya, jadi sekilas saja. Nanti ini juga saya share ke penyenengan kalau memang diperlukan silahkan nanti dibaca kembali. Jadi buku pedomannya ada di Google Drive ini, nanti bisa penyenengan ambil kalau penyenengan belum punya. Tujuannya yang jelas untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini tujuannya semuanya kepada anak didik ya, kepada peserta didik kita. Itu meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Kemudian menerapkan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari dalam bentuk mental spiritual. Ini, jadi beberapa tujuan ini kemudian dikemas programnya menjadi program Pais Love Ramadan. Yang itu ada 7 unsur cinta. Yang pertama ini cinta puasa. Saya yakin teman-teman semuanya sudah mengenalkan anak-anak, sudah meminta anak-anak untuk belajar untuk berpuasa. Itu saya yakin pasti. Kelas 1 sampai kelas 2 mungkin masih boleh puasa setengah hari. Mungkin kelas 3 sampai kelas 6 sudah kita minta 6 hari. Namun yang ditekankan di sini sesungguhnya bagaimana kita penyenengan sebagai guru agama itu bisa mengawal anak-anak memang dalam pelaksanaan puasanya adalah penuh selama 1 bulan. Jadi kita ngawasinya tidak hanya pada saat pelaksanaan pondok Ramadan. Jadi pas pondok poso karena dia ada di sekolahan. Tetapi ketika tidak ada kegiatan pondok Ramadan, ini kita tetap mengawasi tentang puasanya anak-anak tersebut. Nah ini yang kemarin ketika kami monitoring, ternyata memang belum ada program memantau anak-anak berpuasa mulai awal sampai akhir itu belum ada. Kemudian yang kedua, cinta mengaji. Cinta mengaji itu sesungguhnya adalah juga program supaya anak-anak kita untuk kelas 4 sampai kelas 6 ini kita pantau, kita dampingi untuk membaca Al-Qur'an one day one juz. Nah, ini pun kemarin yang dievaluasi kebetulan para ketua tim yang datang ke lapangan, Pak Kabid ke lapangan juga belum ada yang menerapkan ini. Kalaupun ada kegiatan mengaji, ya mengajinya ketika pondok Ramadan. Jadi ada materi mengaji di sana. Ini. Nah, ini yang dimaksud Pak Kabid ternyata belum optimal kegiatan Ramadan. Jadi beda ya, bingkai besarnya kegiatan Ramadan yaitu kegiatan selama 1 bulan penuh yang dikerangkum menjadi program Pais Love Ramadan. Di dalamnya ada 7 kegiatan. Tadi yang pertama cinta puasa, yang kedua cinta mengaji ini. Bagaimana dengan anak didik kita kelas 1 sampai dengan kelas 3? Ini kita dampingi, kita arahkan, kita pantau untuk membaca Al-Qur'annya adalah targetnya menyesuaikan kondisi kemampuan kompetensi anak tersebut. Tapi kalau untuk yang kelas 4 dan kelas 6 kita arahkan sudah supaya mengajinya 1 hari 1 juz sehingga ketika di akhir Ramadan penjenengan bisa memantau anak-anak tersebut siapa yang sudah menyelesaikan
30 juz tersebut. Ini. Selanjutnya yang ketiga cinta menulis. Ini masih terkait dengan Al-Quran juga. Jadi bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita didik, kita dampingi, kita arahkan supaya dia melaksanakan kegiatan menulis Al-Quran. Nah ini, untuk menulis ini pun beberapa lembaga yang saya datangi belum melaksanakan untuk kegiatan rutin. Ini maksudnya setiap hari ya, walaupun dia tidak pondok Ramadan, walaupun hari Minggu, tidak sekolah, ini sebetulnya harusnya kita arahkan dia untuk tetap belajar menulis Al-Quran. Nah, seperti apa menulisnya? Ini sebetulnya untuk kegiatannya bisa dalam beberapa bentuk ya, dalam beberapa bentuk. Nah, ini misalnya. Jadi siswa bisa ditugaskan menulis beberapa surat atau beberapa halaman secara rutin selama bulan Ramadan. Ini. Atau dalam satu kelas menulis dibagi halaman atau ayat yang harus ditulis. Sehingga pada akhir Ramadan terselesaikan satu juz. Jadi ini targetnya memang kita menulisnya hanya 1 juz, jadi halamannya bisa dibagi-bagi. Halaman pertama mungkin si A, anak 1, kedua, dan seterusnya. Atau kalau itu terlalu banyak, misalnya anak kelas 6 ada 30 orang, kelas 5 ada 30, lah mungkin bisa dibagi halamannya itu. Itu maksudnya seperti itu sebetulnya. Tetapi ini kemarin juga belum terlaksana konsep ini di lembaga-lembaga yang sudah kami pantau. Ini. Atau yang paling mudah mungkin kelas 1, kelas 2 siswa bisa menebali tulisan Al-Quran. Ini seperti contohnya kemarin waktu mungkin Pak Ketua Umum yang tahu ya, kita ada praktek mushaf menulis mushaf Al-Quran, bukan menulis ya sebetulnya, menebali mushaf Al-Quran yang dilakukan oleh para kasih, kemudian para ketua pengurus mitra organisasi, itu kemarin kan begitu. Nah, sebetulnya anak-anak juga bisa kita praktekkan seperti itu. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian ada cinta ilmu. Cinta ilmu itu adalah mengarahkan supaya peserta didik kita diarahkan dan dimotivasi setiap hari mengikuti kajian Ramadan. Baik itu kajian di sekolah, kalau pas pondok Ramadan pasti dia akan mendapatkan itu. Atau kalau sedang tidak pondok Ramadan, dia mungkin bisa di masjid ketika dia tarweh, atau di lingkungan lain setempat melalui media elektronik bisa juga dia bisa melihat YouTube. Kan sekarang banyak ya sekolah-sekolah yang juga menyelenggarakan semacam kajian untuk ngabuburit oleh siswa-siswinya, ditugasi itu untuk melihat temannya yang sedang tampil menyampaikan materi-materi terkait dengan kegiatan Ramadan untuk peningkatan imannya anak-anak. Nah ini, kemudian mungkin yang anak-anak kelas besar diminta untuk membuat rangkuman, kalau anak-anak yang kelas kecil mungkin sesuai dengan kemampuan mereka, bagaimana supaya penjenengan tetap bisa memantau bahwa semua anak kita mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6, setiap hari sebetulnya dia mengkaji ilmu di luar bangku sekolah. Itu maksudnya seperti itu. Ini pun di lapangan belum terlaksana. Jadi kegiatan cinta ilmu hanya dilaksanakan ketika pondok Ramadan, anak-anak diberi materi, kemudian di situ mereka diminta untuk mencatat, merangkum, atau diberi tugas. Nah ini, sebagai contoh mungkin di situ bisa kita buat guru setiap hari menyiapkan materi untuk dicatat atau dirangkum. Ini kalau memang gurunya bisa menyiapkan. Ini tentu menambah tugas penjenengan ya. Atau guru menyiapkan tema dan siswa mengembangkan sendiri dengan mencari di Google atau yang lain. Ini kalau untuk yang kelas besar mungkin bisa kita lakukan. Jadi penjenengan yang buat temanya, anak-anak disuruh mengembangkan sekemampuan mereka. Artinya kita juga melatih mereka untuk mencari ilmu, kemudian untuk menuangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian atau guru PAI membagikan materi lewat WA setiap hari pada grup kelas. Nah, sekarang kan hampir semua kelas kan pasti punya grup WA. Nah, berdasarkan materi tersebut kemudian disalin ulang, dicatat di buku atau di laptop. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi, anak-anak ini kita latih, kita biasakan untuk mencari ilmu dari berbagai sumber ini. Nah, jadi kegiatan ini pun ternyata belum maksimal dilakukan. Yang kelima, cinta Rasul, peserta didik diarahkan dan dimotivasi agar setiap hari rajin melaksanakan amalan sunnah, baik itu berupa sholat duha, sholat taraweh, sholat tahajud, bersedekah, bersolawat, kemudian
membaca doa, dan lain sebagainya. Ini kalau yang kegiatan ini mungkin juga sudah penyenengan rangkum ketika kegiatan Pondok Ramadan. Untuk sholat duha beberapa lembaga memang juga tetap ada pembiasaan kalau memang sebelum Ramadan juga sudah ada pembiasaan sholat duha atau sholat duhur berjamaah. Nah ini. Selanjutnya terkait dengan yang keenam, cinta pondok, yang tadi saya singgung, cinta pondok itu hampir semuanya sudah mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena ini juga setiap tahun sudah kita lakukan. Jadi peserta didik di jenjang SD ini wajib mengikuti kegiatan Pondok Ramadan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam buku pedoman ini. Dan tentu juga sesuai dengan pilihan yang dilakukan di masing-masing lembaga. Ini. Selanjutnya yang untuk nomor 7 adalah cinta digital. Di situ adalah khusus untuk peserta jenjang SMP dan SMA SMK. Setiap hari menjelang berbuka puasa itu memang diminta untuk diarahkan oleh guru PAI-nya mengkaji tentang ngobrol pendidikan Islam yang paling tidak utamanya yang ada di YouTube PAIS Jatim Berkarakter, karena narasumbernya juga adalah peserta didik kita dari jenjang SMA SMK. Dan itu sudah jalan setiap hari ada. Nah, karena untuk siswa SD tidak menjadi sasaran kegiatan ini, mungkin Bapak Ibu guru juga bisa menyempatkan diri untuk melihat penampilan anak-anak kita yang ada di jenjang SMA SMK. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya terkait pelaksanaan kegiatan Cinta Pondok, yaitu kegiatan Pondok Ramadan, nanti bisa, saya yakin penjenengan sudah mempelajari karena sudah banyak yang melaksanakan, namun di sini saya tulis ulang, tapi tidak akan saya jelaskan. Ini terkait kegiatan-kegiatan yang perlu kita garis bawahi. Dan karena ini bulan Ramadan juga tinggal apa sudah ya? Sudah 13 hari ini. Sementara kegiatan efektif fakultatifnya anak-anak kan mungkin hanya sampai tanggal 5 kalau enggak 6 ya. Ini Pak Zaini, sampai tanggal berapa anak-anak masuk? Bervariasi sebenarnya Bunda. Oh, ngaten. Ya, ada yang sampai 56, ada Nggih. yang sudah selesai. Oh, begitu. Baik. Berarti yang paling akhir kan tanggal 5-6 karena enggak mungkin Oke, tanggal oke. 8 masih masuk, nggih. Kelihatannya Ya. tanggal 8 semuanya sudah selesainya. Karena kegiatan KBM fakultatifnya juga tidak lama, berarti kan terhitung hanya tinggal 2 minggu, itu pun ada tanggal-tanggal merah dan ada beberapa sekolah yang Sabtu libur, memang sudah tinggal sedikit hari, namun tetap dari Pak Kabid berharap sisa waktu yang ada ini bagaimana kita optimalkan lagi, utamanya tentang cinta ilmu dan cinta menulis tadi. Cinta membaca, cinta menulis, dan cinta ilmu. Ini mohon bantuan penjenengan semua, penjenengan sebagai pengurus KKG, supaya ini disampaikan kepada anggota di wilayah penjenengan masing-masing untuk lebih meningkatkan terkait dengan implementasi cinta membaca Al-Quran, cinta mengaji, cinta menulis, dan cinta ilmu. Ini harapan kami seperti itu. Ini. Selanjutnya saya hanya akan menyampaikan terkait hal lain-lain, informasi terkait seputar kegiatan PAIS yang ini sebelumnya belum kami sampaikan karena acara ini juga baru, yaitu akan ada lonceng PAIS Love Literasi dan sosialisasi tentang program rekognisi pembelajaran lampau. Bapak Ibu masih azan ya, di tempat penjenengan juga azan. Kita skor sebentar nih. Nah, ngene iki nggak kena umutangi manggil liya. Oh, banggal ya. Nah,
Pantes. Ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Dan insya Allah saya tidak akan lama. Ini hanya tinggal melengkapi informasi yang akan dilaksanakan, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang PAIS. Jadi nanti pada tanggal 28 Maret, besok lusa ya, besok Kamis, pada jam 9 pagi akan dilaksanakan kegiatan secara daring, yaitu launching PAIS Love Literasi dan sosialisasi program rekognisi pembelajaran lampau untuk S2 dan S3 jurusan PAI. Jadi program ini memang dikhususkan bagi guru-guru PAI, terutama yang belum S2 atau mungkin yang berminat untuk ke S3. Sudah S2 dan berminat ke S3. Untuk syarat dan ketentuan nanti akan disampaikan pada saat kegiatan, dan untuk pembelajaran lampau ini, RPL ini kerjasama dengan Unisma. Jadi pelaksanaan penyelenggaranya nanti Unisma, Universitas Negeri Malang. Universitas Islam, maaf keliru, Universitas Islam Malang. Undangan akan sekarang dalam proses, nanti akan segera kami kirimkan, dan tentu melalui Kasih Pais Pakis di kabupaten kota penjenengan masing-masing. Yang diundang adalah Kasih, pengawas, dan para guru PAI. Jadi tidak hanya pengurus, nanti semua guru PAI boleh ikut, apalagi yang berminat untuk mengikuti ini, program ini, silakan hadir dan nanti bisa bertanya langsung kepada narasumber dari Unisma. Kemudian yang kedua, pengumuman yang kedua adalah terkait dengan peringatan Hardiknas. Jadi dalam rangka Hardiknas, nanti bidang PAIS bekerja sama dengan Mimbar TV. Mimbar TV itu TV-nya milik Kanwil, MPA-nya Kanwil, akan mengadakan kegiatan PAIS Love Festival dalam bentuk Peldacil. Itu diselenggarakan untuk jenjang TK, SD, dan SMP se-Jawa Timur, dan harapan dari kami adalah kuota untuk masing-masing jenjang sebanyak 250 orang peserta.
Jadi masing-masing dari Kapko 250 orang peserta se-Jawa Timur untuk masing-masing jenjang. Nah, karena ini waktunya masih ada 1 bulan, monggo penjenengan di masing-masing kabupaten kota mulai mempersiapkan, mungkin sudah punya ancang-ancang mau mendaftarkan siapa, upayakan kalau 250 se-Jawa Timur, anggaplah kita bagi 40, berarti 1 kabupaten paling tidak ada peserta sekitar berapa? 4 atau 5 orang ya. 4 atau 5 orang. 5 atau 6 orang setiap kabupatennya. Kami berharap seperti itu, minimal 5 atau 6 orang. Bisa jadi lebih, monggo. Ini harapan kami seperti itu. Jadi penjenengan sebagai pengurus sudah ancang-ancang mungkin perwakilan dari kecamatan A, perwakilan tiap kecamatan ada satu-satu sehingga penjenengan bisa mengirim sejumlah tiap kecamatan itu. Lombanya nanti berbasis video, jadi video dari penampilan Dajjal tersebut, rekamannya dikirim ke Kanwil, dan dalam final nanti akan diambil masing-masing jenjang 20 orang peserta untuk mengikuti kegiatan final secara offline di Kanwil. Kemudian konsepnya seperti apa, itu kalau penjenengan pernah melihat tayangan aksi di salah satu TV di Indosiar. Nah, semacam itu mungkin ya untuk konsep penampilannya. Durasinya kisaran antara 5 sampai 7 menit dengan materi terkait dengan agama dan pendidikan. Nah, hal-hal teknis terkait dengan pendaftaran dan lain-lain ini akan kami sampaikan setelah juknisnya nanti selesai prosesnya. Ini terkait akan ada PAIS Love Festival. Kemudian pengumuman yang ketiga terkait dengan kegiatan Olimpiade kemarin, ini mungkin lebih saya peruntukkan kepada panitia kegiatan Olimpiade PAI Provinsi kemarin ya. Sertifikat sudah selesai, sudah jadi berupa soft copy. Namun kemarin Pak Kabid ketika mau kami bagikan langsung, Pak Kabid meminta supaya sertifikat tersebut dicetak. Jadi diserahkan kepada masing-masing pemenang atau kepada kabupaten kota sebagai pengirim peserta terbanyak itu dalam bentuk hard copy. Ini oleh karena itu nanti mohon bantuannya kepada teman-teman panitia, terutama juga yang pengurus provinsi untuk bisa memfasilitasi permintaan dari Pak Kabid tersebut. Kemudian lain-lain yang keempat, pada bulan Februari lalu kami melakukan pendataan organisasi sekaligus tentang program KKG yang ada di kabupaten kota penjenengan masing-masing. Itu tidak hanya di jenjang SD, tetapi semua jenjang itu ada evaluasinya. Namun untuk jenjang SD itu masih ada sekitar 30% dari pengurus kabupaten kota yang belum mengisi instrumen yang kami berikan dan juga belum mengirimnya melalui Google Form yang sudah kami siapkan. Oleh karena itu, di kesempatan ini mumpung langsung bertemu penjenengan walaupun hanya secara daring, kami minta bantuannya penjenengan untuk menindaklanjuti tentang pendataan kami tersebut. Kalau penjenengan ternyata kehilangan instrumennya atau Google Form-nya, nanti boleh japri ke saya, akan saya kirim kembali untuk instrumen dan termasuk link pengumpulan instrumen tersebut. Itu. Kemudian terkait dengan program bidang PAIS yang PAIS itu Ngopi Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan setiap Rabu. Itu kalau kita lihat dari daftar hadir untuk jenjang SD itu belum maksimal yang mengikuti kegiatan tersebut. Harapan dari Pak Kabid, semua guru, karena ini kebetulan leading sektor saya SD, semua guru SD, guru PAI SD bisa mengikuti program yang diadakan oleh bidang PAIS. Ini adalah dalam rangka menambah wawasan, meningkatkan kompetensi guru PAI karena mendapatkan ilmu pengalaman dari teman-teman guru yang lain yang berbagi praktek baik terkait dengan proses pembelajaran di tempatnya masing-masing. Kegiatannya setiap hari Rabu pada pukul 1, tapi dalam bulan puasa ini kita majukan setengah 1 supaya selesainya pada saat
asar sudah selesai. Nah, ini kami mohon penjenengan semuanya untuk mengikuti serta mengajak teman-teman yang belum ikut. Nanti kegiatan best practice ini sampai dengan minggu kedua Mei ya, kalau tidak salah jadwalnya. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan kegiatan yang sama, tetap hari Rabu, terkait dengan inovasi pembelajaran PAI berbasis ICT. Jadi yang ini sama, narasumbernya adalah teman-teman kita yang kemarin mengikuti lomba ketika Hub Kemenak pada bulan Desember dan telah meraih juara, dan itu nanti yang menjadi narasumber berbagi pengalaman terkait dengan praktek baik serta inovasi yang sudah dilakukan di tempatnya masing-masing. Kemudian nanti selain itu untuk jenjang SD akan ada BIMTEK terkait pengelolaan media sosial. Karena saat ini kita mau tidak mau memang harus berpacu dengan waktu bagaimana supaya semua yang kita lakukan itu ada rekam jejaknya, ada rekam digitalnya, dan bisa diketahui oleh khalayak luas, yang tentunya ini bagian dari dakwah kita. Maka kita perlu memiliki ilmu terkait dengan manajemen pengelolaan media sosial, terkhusus adalah di YouTube. Saya lihat dari beberapa YouTube-nya KKG, itu sudah banyak, sudah bagus-bagus, namun masih kurang optimal karena memang belum secara rutin. Jadi mengisinya hanya sesekali, itu pun kadang-kadang beberapa kegiatan terlewatkan tidak diunggah di YouTube yang dimiliki oleh teman-teman KKG. Nah, seandainya seluruh KKG se-Jawa Timur yang punya YouTube kemudian dikelola bersama-sama dan saling mendukung, saling mensubscribe, itu tentu masing-masing juga akan saling mendapatkan manfaat. Ini harapan kami ke depan seperti itu. Jadi nanti kami akan juga, tentu ini narasumbernya dari teman-teman kita sendiri, dari jenjang SD, yang pengelolaan media sosialnya memang sudah melampaui dari teman-teman yang lain. Ini datanya juga kami lihat dari form yang sudah masuk ke kami. Itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada 1-2 yang bertanya, silahkan. Kalau tidak, maka acara ini bisa kita akhiri. Selanjutnya, mohon untuk penjenengan tidak lupa mengisi daftar hadir, karena ini untuk laporan saya kepada Pak Kabid terkait kegiatan hari ini dari kabupaten mana saja yang sudah mengikuti acara ini. Demikian Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini tadi Pak Zaini izin, katanya mau diteruskan oleh Pak Yahya. Begitu Pak Yahya? Nggih, Ibu, siap. Baik. Matur nuwun Pak Yahya. Jadi dari saya cukupkan. Barangkali ada yang bertanya, kami persilahkan. Dari saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih Bu Ketua Tim yang telah menyampaikan dan memaparkan terkait dengan program-program yang kita laksanakan di kegiatan bulan Ramadan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah beliau sampaikan. Baik, Bapak Ibu Ketua dan juga pengurus yang sudah hadir, monggo mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan di acara lain-lain ini. Kami persilahkan yang raise hand. Tidak ada yang raise hand, Bu. Langsung saja Bapak Ibu, langsung membuka mic-nya. Monggo. Langsung ditutup kalau gitu, Pak. Kalau memang tidak ada dan sudah dipahami semua oleh teman-teman semuanya, maka kegiatan ini kita tutup. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Ketua Tim yang telah menyampaikan program-program di bulan Ramadan dan juga informasi lainnya yang telah beliau sampaikan. Semoga ini bisa kita laksanakan dengan baik. Dan saya mewakili Pak Ketua yang tadi izin untuk melaksanakan kegiatan sholat. Maka marilah kita tutup acara kegiatan siang hari ini atau sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil Eh, alamin. Kita foto bersama dulu ya. Tolong dibuka itunya. Itunya. Kameranya monggo Videonya. dibuka Bapak Oke, Ibu siap. semua. Kameranya dibuka. Kita foto Oke, bersama dulu. foto bersama dulu. Monggo. Yang memfoto Ibu nggih? Boleh, boleh. Tapi belum dibuka semua itu. Belum. Iya, Ya masih ada Pak Gun, ada. kemudian Bu Putri Nur Aziza, Pak Ahya, Lumajang, Bu Vivi, Khairillah belum dibuka. Monggo dibuka dulu. Nggih, yang belum dibuka kayak ejek sholat. Inggih, Bu. Nggih, seadanya ini saja nggih, saya screen, saya foto. Terima kasih banyak. Nggih, Bu. Monggo. Nggih, sampun. Nggih, sampun. Semuanya selamat melanjutkan ibadah puasanya. Selamat berbuka puasa. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Jangan lupa daftar hadirnya diisi, ada di kolom chatnya itu. Ya, Nggih, monggo Oh, yang belum ya. mendaftar hadir diisi, silakan diisi. baik, terima kasih. Monggo yang sudah bisa izin keluar atau keluar sendiri. Kang Muhyi dari Kang Muhyi. Apa kok? Tak mari program Bapaknya. Pak Pertama Islafnya tak apa? dilaksanakan Pak Muhyi. Gimana Pak Muhyi? Oh, kok bisa dilaksanakan Sekota Probolinggo, Pak? Buktinya saya Sudah itu dilaksanakan. semua SD mengirim ke pengawas nanti, Pak. Itu sudah laporannya. Masing-masing. Tenang aja. Iya, Nggak kan sudah mungkin dihandle membelot pengawas kalau itu. saya. Iya, sudah dihandle pengawas kan. Oh iya, laporannya ke pengawas nanti, Pak. Iya, pengawas nanti. Iya, Sama, itu sepertinya tupoksinya sudah pengawas. di Jember juga sudah difungsikan pengawas itu. Jadi Iya benar. Kok bisa bilang dan laporannya kaitannya dilaksanakan daerah dengan Bu Seti jadi ya? pelaksanaan apa namanya? Pelaksanaan kegiatan Ya, hatamil, jadi linknya itu kemudian nanti ke menulis, pengawas nanti itu yang semuanya sudah melaporkan. dilaksanakan oleh pengawas itu. Eh, cuman tingkat pemahaman Paislov-nya di lapangan pelaksanaan seperti apa itu yang berbeda karena apa? Ini baru pertama, Paislov pertama. Jadi ada tahapan lah. Jadi perlu dipahami. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ke depan perlu ditingkatkan. Karena di situ ada Pak Irlov ngaji kan begitu, Pak. Seperti dijelaskan oleh macam-macam tadi itu kan. Ngaji, Oke. kemudian cinta Al-Qur'an, kemudian apa namanya? Menulis. Oh. Ya, nanti hanya perlu ditingkatkan sajalah nanti. Evaluasinya nanti di pengawas kalau Kabupaten Probolinggo, jelas. Mantap, mantap. Lanjut. Ya. Wah, mana absennya ini? Di mana ini? Absennya itu di obrolan itu, lihat. Langsung hadir itu ya. Ya. Atau di-share aja sudah di grup, Pak. Probolinggo. Lah, yes. Itu saling